Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dalam kesempatan ini mempelajari tentang wakaf. Simak lalu catat, kemudian pahami untuk nantinya dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, dalam pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari apa itu yang dimaksud dengan wakaf. Terkemudian, apa yang dinamakan dengan wakif? Lalu, apa yang dimaksud dengan nazir atau mauquf alaih? Dan apa yang dimaksud dengan mauquf? Menurut istilah, wakaf ialah menahan suatu benda yang tahan lama dan dapat diambil manfaatnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semisal tanah, bangunan masjid, dan lain-lain. Dasar wakaf adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Lalu apa saja rukun wakaf? Yang pertama, wakif, yaitu pihak yang menyerahkan wakaf, yaitu orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Yang kedua, mauquf alaih, itu rukun yang kedua, atau pihak yang menerima wakaf, disebut juga nazir, yaitu kelompok atau badan hukum yang diserahi tugas memelihara dan mengurus benda wakaf. Yang ketiga, rukun wakaf itu adalah mauquf, atau harta yang diwakafkan, yaitu benda yang bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan lama dan bernilai seperti tanah, mobil, dan lain-lain. Dan yang keempat dari rukun wakaf adalah sigot atau ikrar serah terima wakaf, yaitu pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Terkemudian syarat wakaf. Yang pertama, orang yang berwakaf hendaklah mukallaf sehingga tidaklah sah wakafnya anak-anak. Yang kedua, harta yang diwakafkan hendaklah tahan lama, dapat diambil manfaatnya serta milik sendiri dan tidak dibatasi waktu. Yang ketiga, tujuan wakaf hendaklah semata-mata karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan untuk maksiat. Yang keempat, sigot atau ijabah qabul harus jelas dan mengandung kata-kata wakaf. Misalnya, saya wakafkan sebidang tanah untuk diurus oleh Anda di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diterima, saya terima wakaf Anda untuk dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, orang yang diserahi wakaf hendaklah dapat dipercaya. Terkemudian, hukum wakaf adalah sunnat dan dilaksanakan pada waktu seseorang masih hidup sampai tak terbatas waktunya, sebab ia sendiri yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkemudian, jika masjid atau madrasah telah ditinggal penduduk sekitar dengan alasan maslahah dan manfaat, maka mengganti bangunan itu boleh dengan alasan pertama, karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf yang diikrarkan oleh wakif. Yang kedua, karena untuk kepentingan umum.
sehingga barang wakaf ini bisa digantikan dengan barang wakaf yang lain yang sama kemaslahatannya. Terkemudian harta yang diwakafkan, yaitu jenis barang atau benda yang boleh diwakafkan adalah barang yang dapat diambil manfaatnya dan tidak merusak zatnya. Misalnya sebidang tanah, bangunan masjid, madrasah, jembatan dan lain-lain, dan juga pepohonan yang dapat diambil manfaatnya atau hasilnya. Itulah harta yang boleh diwakafkan. Terkemudian dasar hukum wakaf di Indonesia, yang pertama PP nomor 28 tahun 1977, yang kedua Peraturan Mendagri nomor 6 tahun 1997, yang ketiga Peraturan Menag nomor 1 tahun 1978, dan yang keempat Peraturan Dirjen Bimas Islam nomor Kep/P/75/1978. Kemudian bagaimana tata cara wakaf? Tata cara wakaf: pertama, calon wakif menghadap nazir atau yang menerima wakaf di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW, yaitu kepala KUA setempat, dengan membawa sertifikat tanah atau surat bukti kepemilikan tanah yang sah yang diperkuat dengan keterangan kepala desa dan camat bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa. Yang kedua, ikrar wakaf disaksikan sedikitnya 2 orang saksi dan dilakukan secara tertib. Yang ketiga, ikrar wakaf ditulis dengan persetujuan kepala kantor depag kabupaten atau kota setempat. Yang keempat, PPAIW membuat akta ikrar wakaf AIW setelah ikrar wakaf selesai dilaksanakan. AIW dibuat rangkap 3 dan salinannya rangkap 4. Lembar ke-1 disimpan PPAIW, lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan bupati atau wali kota, kepala sub Direktorat Agraria setempat. Lembar ketiga dikirim ke pengadilan agama setempat, sedang salinan AIW yang 4 diberikan kepada wakif, nazir, kandepag, dan kepala desa setempat. Yang kelima, PPAIW atas nama nazir mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada bupati atau wali kota, CG, kepala sub Direktorat Agraria setempat. Dan yang keenam, dengan telah didaftarkannya tanah wakaf tersebut, kepala sub Direktorat Agraria atas nama bupati atau wali kota menerbitkan sertifikat tanah wakaf. Lalu, hak dan kewajiban nazir. Hak nazir berhak menerima penghasilan tanah wakaf yang ditentukan oleh kepala kantor depag kabupaten atau kota dan menggunakan untuk kepentingan umum, dan dapat menggunakan fasilitas dengan persetujuan kepala kantor depag kabupaten atau kota setempat. Lalu kewajiban nazir, yaitu menggunakan harta wakaf, surat-surat wakaf, dan hasil wakaf. Lalu apa saja keutamaan wakaf? Wakaf termasuk sedekah jariyah yang pahalanya mengalir terus kepada yang berwakaf, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut: "Idza mata banu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Rawahu Muslim. Yang artinya, apabila seorang anak Adam meninggal dunia,
maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah, kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, anak soleh yang mau mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Sekianlah pembelajaran untuk kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.